Dan generasi Z itu aplikasinya 2 pasti untuk komunikasi. Boleh nyebut ya nih kira-kira? Boleh. Instagram dan TikTok. Kemudian apa yang terjadi dengan belajar? Ini jargonnya, Pak. Belajar yang penting-penting aja. Jadi yang nggak penting sama dia dibuang. Datanglah itu pimpinan akademiknya, ya. Kemudian tanya, mau karena lihat saya. Dia duduk, mereka itu langsung bilang gini, Bu, Ibu kan nggak masuk circle kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sukodo dalam Jatim Channel. Kita ketemu dalam keadaan sehat pastinya dan bersyukur bahwa hari-hari ini pandemi sudah ya semoga landai terus dan tidak ada kasus sehingga Jawa Timur, Indonesia terus bergerak, dan dalam pergerakan itu memang dibutuhkan percepatan luar biasa. Pemirsa, kalau Anda sering mendengar kata-kata revolusi 4.0, 4.0 itu apa sih itu sebetulnya? Ini adalah sebuah peristiwa yang tidak disangka-sangka orang, di mana perubahan sosial terjadi di mana-mana. Siapa yang tidak bisa, siapa yang bisa lepas dari ponsel? Siapa? Hampir nggak ada. Survei membuktikan di Indonesia itu rata-rata orang tuh ponselnya 2-3 karena 120% dari jumlah penduduk jumlah ponsel kita. Dan kalau ngomong soal transformasi teknologi, komunikasi dan sebagainya, saya kehadiran tamu yang menurut saya bilang keras salah, tapi ini kira malang. Mas Eko Beb, Eko B, Eko Bronto Bramantio. Eko Bram, Pak. Eko Bram, Mas Eko Bram ini sekarang adalah orang yang dicari-cari dari seluruh dunia persekolahan di Indonesia karena dia adalah orang yang punya urusan tiada hari tanpa sekolah. Waduh. Kalau saya kan tiada hari tanpa informasi. Ketemulah kami di sebuah acara dan saya mengundangnya karena kita butuh perubahan. Karena apa? Karena semua sudah berubah. Mas Bram, apa yang nggak berubah dari sekarang ini? Terpaksa harus dirubah. Terpaksa harus dirubah. Saya waktu kuliah dulu setiap tanggal 1 selalu menunggu Pak Bos Wesel datang. Sekarang generasi berikutnya saya datang ke bank. Setelah itu saya punya ATM, saya transfer. Sekarang saya kirim duit nggak perlu ke bank dan cukup dengan ini menjadi alat vital. Dan Mas Bram, Mas Eko Bram ini sudah mendalami soal startup karena dia dunia ini orang yang sebenarnya nggak jelas sih saya ngundang ini seniman opo wong sekolah yang Surabaya, yang Sydney, kerja yang industri, lari-lari semacam itu. Nah tapi itu tidak penting, sambil jalan aja. Kira-kira kemana perubahan dan kondisi saat ini, Mas Eko? Jadi terima kasih nih Mas Eko. Jadi kalau kita lihat perkembangan saat ini ya, ini kita dipaksa untuk berubah. Kita dipaksa untuk berubah agar tidak tergilas sejarah. Begitu. Jadi memang kalau kita bicara perubahan, kan kita selalu bicara berubah. Kita sering bicara, ayo berubah. Tetapi kita tidak bisa merubah kalau yang bersangkutan tidak mau berubah, kan gitu ya. Nah, era ini dengan adanya pandemik, dengan begitu banyak peristiwa, ini kemudian adalah suatu tatanan yang tiba-tiba siap nggak siap, ngerti nggak ngerti, berubah. Dan itulah kalau kita katakan mulai ya di negara ini bicara tentang digitalisasi. Jadi kalau kita lihat misalkan 2-3 tahun yang lalu bicara mengenai online, jawabannya adalah saya ngerti online. Tapi sebetulnya kalau ditanya online itu apa? Jawabannya itu akan bervariasi. Nah, kalau kita bicara digitalisasi juga sama. Nah, yang menarik adalah sekarang dengan begitu banyaknya digitalisasi, tadi Pak Suko menyatakan ada di dalam hanya genggaman. Jadi dunia ini kan sebetulnya di dalam genggaman. Nah, itu adalah digitalisasi yang kemudian semakin cepat perkembangannya dengan adanya terakhir ini dengan pandemik. Karena memaksa orang untuk berubah dalam bentuk siap atau tidak siap. Nah, ini menarik karena menimbulkan suatu ekosistem baru. Nah, kalau kita lihat startup, kita lihat luar biasa percepatannya dengan adanya pemaksaan perubahan ini yang kemudian muncul. Ada dari yang sektor kesehatan, ada yang dari sektor keuangan, ada yang dari sektor pendidikan, contohnya demikian. Nah, ini berubah semua. Yang tadinya orang hanya mengenal online itu sebatas, kalau menurut saya adalah wacana. Angen-angen. Iya. Tapi kalau ditanya, ngerti?
ngerti. Coba jabarkan, mulai bingung versinya. Setelah pandemi baru. Oke, pemirsa, dunia telah berubah dan orang menyebut kita mengalami double disruption. Dua kekacauan yang besar karena pandemi dan karena teknologi ini. Awalnya ini biasa-biasa, tapi karena pandemi, maka saya pun sebagai dosen nge-zoom, ngajar kadang-kadang dur rapi, ngisor katoan kolor utawa sarungan. ada manipulasi semacam itu dan itu dijalankan. Sekarang orang membeli makanan juga tidak harus ke warung, beli kopi, pesen bersih-bersih, semua tergantung di sini. Nah, ini mau tidak mau menimbulkan persoalan, Mas. Di dunia pegawai negeri, kantor-kantor, orang juga terjadi kekagetan. Terjadi gap komunikasi antara kelompok generasi Z ya dan generasi old ya. Kalau saya kan saya nggak tahu, saya itu the last emperor perang dunia kedua, tapi sing keri dewe. Nah, kira-kira sebelum kita jauh, nah perubahan itu kan kalau menurut Great Shifting Rita Kasal itu kan ada 10 perubahan. Di antaranya pasti platform hidup itu dan bisnis berubah, ada regulasi baru, ada yang tertinggal, ada kasus yang nggak bisa kena hukum karena belum ada regulasinya. Terus kemudian semua berbasis teknologi, sampai kemudian ekonomi tumbuh di desa, tidak harus berpusat di kota. Nah, menyikapi perubahan, nanti larinya kita pasti ke pendidikan karena Anda ini yang mengatakan bahwa sekolah harus berubah ini. Gimana, Mas? Jadi memang perubahan itu yang kemudian ya kita ciptakan, timbul perilaku-perilaku baru. Nah, perilaku itu menarik kalau kita bicara contohnya startup. Karena kalau kita bicara mengenai dunia usaha tentunya kan ada regulasi. Tapi munculnya startup itu disruptif. Artinya belum ada regulasi juga. Belum ada regulasi. Bisa dicontohkan misalnya, Mas? Jadi contohnya pada waktu industri keuangan, saya nyasar juga kan, Pak. Di awal-awal tahun 2015 kita mulai gitu ya. Bicaranya adalah pembiayaan. Contohnya begitu ya. Tapi 2016 muncul fintech. Ya, saya masih ingat fintech dulu ya. Fintech ini apa? Pada saat itu kemudian apa yang terjadi? Regulasinya ini masih dalam bentuk pengembangan. Apa yang terjadi kemudian dari pihak pelaku daripada fintech ini dan regulator saling belajar untuk mengenali adalah gini, teknologi ini sebetulnya koridornya seperti apa terhadap regulasi. Podo gerayah-gerayah. Betul. Nah, itulah kemudian saling melengkapi. Nah, kelebihan daripada startup yang kemudian menciptakan disruptif ini, mereka biasa bergerak. Kalau kita bicara birokrasi ya, Pak, kita bekerja kan biasanya SOP kan begitu ya, standar operasional prosedur. Ya, kalau ditanya SOP-nya apa? Nggak ada. Nggak ada. Baru ada setelah dicoba kita lihat SOP baru dibikin. Nah, itu. Jadi setelah kebentur-bentur baru ditoto SOP-nya. Jadi kita sama-sama sinau bareng belajar terhadap teknologi ini. Nah, di dalam dunia pendidikan, seperti kami ini kan waktu karena pandemi kan harus pakai Zoom. Sampai sekarang juga ujian. Itu kan juga menimbulkan persoalan juga kan. Mahasiswanya juga masih belajar menyesuaikan, dosen atau gurunya juga sekedar bahwa ngajar tapi di syuting kayak siaran semacam itu. Tapi padahal kan banyak fitur-fitur yang bisa dilakukan. Nah, menyikapi semacam itu kan apa ya? Kalau dunia pendidikan, apa yang harus dilakukan? Apa kita harus mencukupi teknologi saja, Mas Eko? Iya. Ini menarik karena Pak Suko tadi kan nyinggung Zoom. Apa yang harus dilakukan? Apa kita harus mencukupi teknologi saja, Mas Eko? Iya. Ini menarik karena Pak Suko tadi kan nyinggung Zoom, kan gitu ya, salah satu platform gitu ya. Saya termasuk pengguna di awal-awal tahun 2016-2017. Jauh sebelum mana ya? Sebelum pandemi. Ya. Sehingga hanya saya sebagai pengguna, bukan pelaku ya, daripada yang menjalankan Zoom. Itu pandangan di sekitar itu, B, kamu kurang kerjaan apa? B itu karena namanya Eko Bram EB. Eko B, EB. Kamu sekarang kok nggak jalan-jalan? Karena kebetulan waktu itu adalah tim sales di perusahaan pada saat saya mendarat itu 10.000. Saya begini, kalau saya teruskan ini bisa jadi itu tadi Pak, pilihannya kan tipes, ya kan?
kemudian penyakit dalam akan jalan kan gitu ya, karena saya pakai kemudian Zoom. Jadi saya set ruang kerja itu, tiba-tiba saya bilang, saya mau ngeset aja. Di set apa? Televisi 55 inch. Semua itu lihat ini untuk apa sebetulnya ini gitu ya. Karena sering kita harus thinking out of the box gitu ya. Masuk, saya set, baru ini EB teriak-teriak ini ada apa ini gitu ya. Mulai jam 9 itu saya sudah mulai. Baru mereka aplikasi Zoom. Ini aman nggak? Ini bukan masalah aman atau tidak. Tapi ini adalah itu kan. Tapi adalah efektivitas yang kita bisa jalankan dengan online. Kenapa nggak ke sana? Ini sama. Dengan saya kunjungan ke Aceh, saya kunjungan ke Medan. Cukup dari situ. Cukup dari situ. Itu mulai dari tahun tadi 2017. Nah, inilah yang kemudian terjadi dengan dunia pendidikan. Pada saat pandemik, semua bicara online. Dan sebetulnya kalau kita bicara setelah perjalanan 2 tahun, sebetulnya antara orang tua, kemudian anak, itu terjadi transformasi yang luar biasa. Kenapa? Kalau kita lihat Indonesia, sekarang anak, kalau kita bicara K12 yaitu SD, SMP, SMA, itu generasinya Z. Dan generasi Z itu aplikasinya 2. Pasti untuk komunikasi. Boleh nyebut ya ini kira-kira? Boleh. Instagram dan TikTok. Itu jawabannya. Instagram dan TikTok. Itu yang paling dominan itu. Padahal kalau di saya kan generasinya masih Facebook. Gitu ya. Ada juga yang sekarang masih generasi tua saya masih ada yang masih pakai SMS WA aja nggak bisa. Jadi pemirsa, terjadi diferensi segmentasi masyarakat kita. Kalau menurut teori generasi itu orang yang lahir 48 sampai 65 itu generasi baby boomer. Mereka keluarganya banyak, anaknya 7, 9. Nah setelah itu kemudian lahirlah generasi Y, generasi Y, X itu generasi di bawah saya. Kemudian ada generasi Y, milenial, dan kemudian sekarang Z, dan lahir Alpha. Nah ini terjadi lag ketika guru yang mereka lahir dari baby boomer atau X menghadapi generasi Z yang karakternya beda. Kalau teknologi mereka jago, mereka dunianya musik, dan mereka hanya punya aplikasi tadi ya, IG sama TikTok. Sementara kita masih asik dengan Facebook. Ini nggak ketemu jadinya transfer ini. Dan kalau di sekolah apa yang dilakukan kemudian, Mas? Jadi dengan adanya ini ditambah satu lagi Pak, yang sebelumnya kan YouTube lah ya, gitu. YouTube ya. Sehingga kalau kita lihat mereka itu sudah punya kemampuan yang kadang-kadang kita aja nggak paham. Mereka bisa belajar dengan platform teknologi ini untuk edukasinya mereka sendiri. Contoh adalah di beberapa keluarga teman saya dan termasuk saya sendiri, anak saya bisa bahasa Korea. Bisa bahasa Korea. Tidak pernah bergaul dengan orang Korea di rumah. Dan tidak pernah les bahasa Korea. Tidak pernah les juga. Bahasa Inggris otomatis. Jadi saya dengarkan, mereka bikin ekosistem, berteman bertiga, handphone on. Dia pergi ke sana, handphone nggak pernah tutup. Dia bicara, begitu saya lewat ya, bahasa Korea dimainkan. Wah ini bahasa spy nih, supaya orang tua ini beda generasinya. Jadi mereka pakai. Di situ saya melihat, wow, kecepatan daripada teknologi ini bisa membantu edukasi yang luar biasa. Nah, masalahnya adalah kalau kita lihat tadi yang disampaikan oleh Pak Suko sebagai tantangan, bagaimana antara edukator dengan muridnya. Murid ini sudah terbiasa teknologi dan dia punya kemampuan untuk menganalisa dan belajar. Sementara yang edukatornya masih menggeh-menggeh. Karena mereka, kalau kita bicara kulturnya atau pedagoginya kan ikut yang aturan yang berjalan yang sebelumnya. Itu berarti akan merusak sistem pendidikan juga ya. Artinya bukan merusak, tapi harus ada adaptasi, itu yang kita sebut adaptasi itu ya. Betul. Jadi kalau kita lihat contohnya sekarang, sudah kena pandemik 2 tahun, mereka sudah tahu. Contohnya dari pengalaman kita, mereka online. Kalau kita lihat dari awal itu, mereka itu tertarik pengen belajar online. Tapi setelah berjalan 2 tahun, mereka tahu. Jadi dikatakan saya tahu kebutuhan saya. Jadi dia tahu online itu yang dibutuhkan seperti apa, tapi dia rindu offline. Ya, ini yang kita tunggu-tunggu kalimat yang dari pakar teknologi komunikasi pendidikan. Jadi ternyata memang online juga tidak bisa menyelesaikan masalah. Meskipun offline juga harus dilengkapi dengan teknologi. Hybrid macam-macam ini jadi penting. Nah, kita kemudian berkembang bahwa ini untuk kita semua pelajaran.
pemerintah sudah sungguh-sungguh saya lihat membantu para sekolah untuk memberikan komputer, kemudian kantor-kantor juga menganggarkan infrastruktur memadai. Tapi saya juga lihat ini sesuai dari barang rosokan ketika dia tidak bisa menjalankan itu. Ini curiga saya, Mas. Gimana itu caranya kemudian? Iya, jadi kita tarik satu langkah dulu mundur bahwa kondisi ke depan dengan pandemik ini momentum pas sekarang ini, di mana kalau kita lihat dari regulatori pemerintah tentang PPKM sudah mulai memberikan ruang, masyarakat sudah tahu bagaimana mengelola dengan adanya pandemik ini, ya. Kemudian persiapan dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Pendidikan itu tidak bisa lagi berubah seperti yang dulu, kecuali maju ke depan dengan hybrid learning. Menarik. Gitu. Kita tidak bisa kembali ke masa silam. Kalimantan nggak oleh berarti. Harusnya lihatnya ke depan itu. Saya jadi ingat itu ya. Selalu bahwa si perancang masa depan mengatakan bahwa salah satu ketidakmajuan ketika kita harus hanya ngulang-ulang itu saja. Seperti yang dulu, lagu itu tidak boleh lagi, harus lihat ke depan itu. Emang begitu, Mas? Betul. Nah, khususnya seperti saya yang nyasar nih ya, Pak. Nyasar kepada dunia yang disruptif. Jadi, itu kesesatan yang menarik, ya. Jadi selalu kita bicara, kalau kita selalu melihatnya ke depan. Ya. Jadi kalau diskusi itu kadang sering gini, kita tidak bisa merubah masa lalu. Ya. Tapi yang kita bisa lakukan adalah menciptakan masa depan yang lebih baik. Kita mau ngapain ini ke depannya? Itu di situ. Nah, itulah yang menyebabkan hal yang sangat menarik kalau kita bicara hybrid learning. Tadi Pak Suko menyatakan mengenai laptop ataupun komputer. Komputer kemudian dikirim, terus mau diapain? Itu pertanyaan saya. Jangan-jangan operatornya juga harus nunggu dari perusahaan, startnya bisa. Ini kan mesti harus ada rekayasa sosial yang agar ini kan hidup infrastruktur dan memberikan benefit manfaat bagi lingkungan itu. Jadi dari hybrid learning tadi ada satu kata kuncinya juga sebelum lari lebih lanjut, karena kadang-kadang itu akan menjadi sebuah jargon. Hybrid learning gitu. Online offline gitu ya. Setelah kita lihat sebetulnya adalah satu itu offline, yang satu online, WA call. Itu sudah dianggap online. Nah, itu tadi. Jadi pemahaman ini kemudian di kelas contohnya pakai HP gitu ya, WA call orang. Itu sudah dianggap online. Itu online offline gitu. Jadi hybrid learning sendiri kadang-kadang kalau kita tidak paham, variasinya dan pemahamannya itu banyak sekali. Nah, inilah yang kita katakan bahwa ke depan hybrid learning itu harus ada plusnya. Nah, plusnya ini adalah teknologi gitu. Karena kalau tidak, nanti akan kembali ke masa yang lampau, bahwa kalau dikatakan kamu ngerti online, B ngerti, coba ceritakan online itu apa, muter-muter, Pak. Sama dengan kalau kita bicara hybrid learning. Jadi sama kalau kita lihat semangat daripada tadi devices, hardware-nya itu kan tujuannya untuk mempercepat pembelajaran gitu. Dengan adanya hybrid learning yang akan segera dengan adanya tahun ajaran baru di bulan Juli kan gitu ya, hitungannya cuma 2 bulan. Teknologinya apa pengantarnya? Karena kalau tidak maka nggak bisa jalan. Itu persis sama kembali lagi kita kenal laptop atau kemudian desktop yang dari awal dia sitting aja di situ, duduk dan tidak kurang memberikan manfaat dengan harga yang kita beli ya. Betul. Saya tidak menyatakan tentang maintenance, tidak, tetapi kita bicara di pendidikannya. Ini mau diapain? Saya tidak menyatakan tentang maintenance, tidak, tetapi kita bicara di pendidikannya. Ini mau diapain? Apakah contohnya pendidikan itu kalau kita bicara kelas ini kan, Pak, kita bicara langsung masuk ke kelas. Hybrid learning online offline. Ya kalau anak-anak ditunjukkan di kelas nontonnya video, ya, pre-recorded ya, gitu, video. Saya langsung bilang, kalau kita nonton film ya pre-recorded itu keren lah ya, karena memang di syuting dulu, baru kemudian nontonnya di bioskop. Tapi kalau di kelas kemudian nonton pre-recorded, anak itu seperti begini, nonton video lagi, kemudian ngobrol. Mereka nggak exciting karena di kelas itu mintanya Pak live. Live streaming itu penting, sehingga mereka ada interaksi seperti di kelas dengan teknologi. Jadi kuncinya pada kecepatan
dan interaktif. Ini kunci komunikasi pendidikan sejak dulu sebetulnya. Kalau di kelas itu, kelas yang efektif adalah ketika ada interaksi antara guru dan murid tidak menjadi diktator karena diktat aja ya, disuruh didikte terus, tetapi interaksi itu. Nah, ruang interaksi inilah yang kemudian sekarang dijembatani dengan teknologi, dan saya kira ini adalah jawaban bukan hanya bagi para guru dan murid tapi bagi siapapun. Nah, dampaknya Mas, ini saya tarik keluar lagi, dampak teknologi komunikasi itu katanya ya, ini bahwa anak muda itu tidak sopan, tidak beretika. Kalau menurut saya, ini menarik. Mas Eko gimana ini? Jadi kasihan juga anak muda dituduh-tuduh. Iya betul. Ada benar, ada tidak benarnya, Pak. Ya. Karena kalau kita bicara etika itu kan kayak seperti kita belajar hingga saat ini, karena saya di dalam negeri dan di luar kan gitu. Saya bisa merasakan kalau di dalam negeri itu ditata casingnya, Pak. Jadi mahasiswa itu kan maha kan gitu ya. Sing maha apa nih saja deh. Ya gitu ya. Casingnya. Di sana student aja ya, sama ya. Pak, tapi kalau begitu di luar, itu saya lihat kalau udah summer pakaiannya kan minim kan, gitu kan Pak. Ya kalau dia suruh pakai seragam, pakai baju masuk di summer ya gobios temen gitu. Betul, kan gitu. Tapi kita bisa melihat mahanya dia itu beda. Knowledge-nya jalan. Knowledge-nya jalan. Ya. Sehingga kalau kita lihat casing-nya kita benar, knowledge-nya yang kita harus, kemudian ini yang harus kita perkuat sebetulnya. Itu yang diambil, harus jalan tengah seperti itu ya. Betul. Nah, jadi kalau generasi yang muda tadi memang ada, kalau kita bicara karena pedagoginya seperti ini, sehingga kadang-kadang kita kemudian melabeli sebagai tata krama, kan gitu ya. Nah, mereka anak-anak muda sekarang itu bicara yang perlu-perlu aja. Bicara yang perlu-perlu saja. Ya. Sehingga apa? Dia tidak mengedepankan ada prolog di depan, nggak penting. Jadi sekarang gini, tunjuk poin. Butuhnya apa sih lo? Istilahnya gitu kerennya. Jadi kalau kita bicara online, itu dia santai aja. Buka online, oke. Gini-gini B, oke. Saya setuju, oke. Terima kasih ya. Tutup. Sudah selesai ya. Nggak ada basa-basinya di depan dan di belakang, nggak ada. Tapi kalau kita lihat mereka produktif, super produktif di situ. Tapi kalau kita lihat tadi Pak, tata krama, ini yang kita bisa kemudian berdebat. Ini yang kita sebut dengan sebagai benturan komunikasi antar generasi karena teknologi. Ketika terbentuk generasi zenital, alpha, Y, X, dan kita yang mantan generasi muda. Dan itu saya pernah dengan kepala bagian kepegawaian Provinsi Jawa Timur, Mbak Yuyun, cerita bahwa ada lag. Jadi anak-anak muda yang masuk PNS muda-muda itu, ini saya kasus ASN ya, itu disuruh dikasih pekerjaan 4 jam selesai, tak sudah, mereka diam. Tapi dia harus menunggu persetujuan itu sampai kadang-kadang 4 minggu. Jadi dia nganggur, dia gelisah. Dia akhirnya ada yang di salah satu kejurukan main game. Itu dianggap tidak etik, tidak sopan oleh atasannya. Sementara bawahannya mengatakan ini jadul dan harus menunggu prosedur kapan selesainya. Ini kan sesuatu yang harus dipertemukan Mas ini. Adaptasi apa yang harus dipertemukan ini? Nah ini menarik kalau seperti lagu ya, kan kita sering dengar nih lagu-lagu kita ya, top 40. Top kan 40, gitu. Ya. Jadi batasan demarkasinya itu 40 ke atas atau 40 ke bawah itu udah paling simpel aja di iya. situ ya. Ini yang apa ya, generasi old dan milenial kan di situ ya, garis batasnya seperti itu. Dan di beberapa perusahaan yang sifatnya birokrasi di private sector ya, kita lihat benturan online itu juga lucu, Pak. Lucu, ya. Bos-bosnya itu di atas 40, lah anak buahnya masih 40. Sehingga di perusahaan itu ada peraturan kadang-kadang. Kita online ya, sekarang work from home. Nah, usia 40 ke atas work from home itu dengan pedagogi yang jelas. Jam 8 siap sampai jam 6. Duduk kan gitu ya. Itu ada. Anak-anak tadi yang below 40 enggak. Mau meeting dulu. Kita ngobrol. Kita meeting ya, bisa. Oke. Mas, saya ngantar istri dulu ya. Betul. Dia ngantar istri. Nanti jam sekian ya. Biasa. Tapi above 40 harus, tidak biasa. Harus SOP tadi ya? SOP. Jadi cuman pekerjaan di kantor, jamnya pindah ke rumah. Ya, dari benturan-benturan itu yang sekarang harus menyesuaikan. Adaptasi jawabannya itu yang menjadi menarik. Dan saya jadi ingat kayak gini Mas Eko.
kebo nyusu gudel. Sinau mbek anak-anak muda itu loh. Apapun ya, karena kan kalau saya tidak belajar dari mahasiswa, saya punya banyak teori, saya katakan pada mahasiswa saya, tapi teori itu old dengan perubahan itu. Maka saya akhirnya kemudian dengan pola belajar, mereka juga mengakses macam-macam, mendapatkan lebih dulu dari saya kadang-kadang. Maka mereka tak suruh presentasi. Cara itu yang saya tempuh untuk mempertemukan agar kami sepakat ada interaktif. Nah sekarang kalau dalam dunia pendidikan, kalau di dalam perusahaan tadi kan Anda cerita bahwa ini harus ada jalan tengah untuk mempertemukan itu. Oke, saya tidak akan bahas itu, tapi masa depan anak-anak Jawa Timur Indonesia. Anak-anak, ini kan bulan Mei, di mana Hari Pendidikan, Hari Kebangkitan Nasional yang kemudian harus disiapkan generasi ke depan ini. Saya kadang-kadang, apa ya caranya? Sementara kan kalau kita lihat, saya baca tadi tentang di Malaysia, tentang di Vietnam, mereka itu udah mengenyek Indonesia itu. Kita akan selip anak Indonesia, mimpinya semacam itu. Padahal ini negeri yang sangat subur makmur. Apa sih nggak tukul lah Indonesia itu? Wape tukul nandur apa ya? Tapi ojo nandur perkara. Nah, kira-kira menyiapkan perjalanan Anda ke seantero dunia dengan belajar teknologi, neng Australia, ke Eropa, UK, macam-macam itu, kemudian apa yang kira-kira bisa ditawarkan pada anak-anak atau dunia pendidikan khususnya, Mas? Jadi kalau kita lihat ya, pandemik ini dengan kecepatan disruptif yang terjadi, Indonesia itu menjadi potensi. Kalau kita juga bicara Jawa Timur, itu potensi bahwa Indonesia akan besar untuk market digitalisasinya. Jadi market, bukan produsen. Nah itu, apakah kita nanti jadi konsumen? Ya. Apakah kita juga ikut serta dalam produsen? Nah kenapa? Karena di dalam dunia startup sekarang sudah terjadi shortage. Jadi kalau kita bicara startup, di baliknya itu nggak jauh beda dari produk. Kalau kita bicara produk, belakangnya itu engineer. Front end, back end, software developer dan lain sebagainya. Indonesia itu sudah kekurangan engineer. Indonesia kekurangan engineer. Jadi sementara itu pengguna toh sudah habis. Kebutuhan, demand sama supply-nya habis. Apa yang bisa kita lakukan? Sehingga apa yang terjadi dalam kondisi ini? Import engineer. Dan dua negara ini menjadi supplier daripada engineer kita di ekosistem digitalisasi. Nomor satu India, nomor dua adalah dari Cina. Sehingga sampai di BUMN kita pun itu kekurangan. Dan kemudian engineer ini sudah sesuai dengan generasi milenial. Mereka bekerja beda kan. Mereka bekerja itu dari rumah. Projectnya itu berdasarkan base aja. Jadi itu yang kemudian merubah bagaimana kita harus melihat pendidikan itu dibawa ke arah supaya generasi yang sekarang ini, karena saya melihat ini adalah K12 SD, SMP, SMA, itu akan menjadi yang menguasai dan memimpin Indonesia di tahun 2030. Karena saya melihat ini adalah K12 SD, SMP, SMA, itu akan menjadi yang menguasai dan memimpin Indonesia di tahun 2030. Otomatis kemudian dunia pendidikan kita harus berubah mau tidak mau. Kalau tidak, di tahun 2030 kita akan menjadi konsumen terbesar digital. Diisi India sama Cina tadi. Ini bukan apa yang kita sampaikan ini suatu saat akan menjadi rekaman ulang bahwa ini bukan main-main. Jadi menurut saya bahwa harus ada perubahan atau penyesuaian lah kata yang bagus kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan persekolahan mungkin atau kerja pun tidak boleh dilihat semata-mata dengan kacamata keinginan penguasa, keinginan orang yang sedang menjabat saat ini, tetapi juga harus melihat bahwa apa yang dibutuhkan mereka, bukan apa yang kita maui. Kira-kira gitu. Betul. Nah, ini ngomongnya sama siapa ini? Saya kira anggota dewan juga harus dengar kawan-kawan. Kapan-kapan Anda harus ketemu para politisi untuk menjelaskan, karena kita berharap bahwa para politisi, anggota dewan itu yang membuat regulasi. Karena saya baca bahwa 10 perubahan dalam green shifting itu adalah salah satunya adalah kita butuh regulasi baru terhadap fenomena semacam itu. Kayak di kasus startup orang jualan online sebagainya, pajaknya kemana? Kan juga nggak betul berubah. Makanya banyak perusahaan yang bangkrut itu bukan karena
apa, tapi karena perkembangan teknologi. Saya masih ingat gini, satu saat pabrik es, ada sebuah pabrik es di Jawa Timur itu yang besar sekali. Tiba-tiba dia terus yakin, tapi ketika ada teknologi kulkas dan tersedia listrik, maka tiba-tiba pabrik itu bangkrut karena setiap orang bisa bikin es rumahan yang dulu nggak perlu balok yang beli semacam itu salah satu. Ada perusahaan ponsel terbesar, CEO-nya cuma bilang dulu menguasai, kami tidak melakukan kesalahan, tapi tiba-tiba kami bangkrut. Ya karena tadi ya startup dan perusahaan itu semacam itu. Nah lalu gimana dengan dunia pendidikan? Jangan-jangan orang tidak mau sekolah nah. Atau harus ada tambahan sekolah itu misalnya. Gitu. Jadi anak-anak generasi Z ya ini anak-anak yang sangat kritis, yang menjadi kritis karena teknologi. Menjadi kritis karena teknologi. Ya. Nah, apa yang terjadi dengan mereka? Mereka itu punya konsep yang secara harafiah kalau kita dekat dengan mereka itu bilang, saya tahu apa yang saya mau. Saya tahu apa yang saya mau, bukan yang Anda mau ya? Iya. Karena kalau orang tua kan beda. Mereka punya pedagogi sendiri. Anak sukses aturannya begini. Sehingga kalau kita lihat misalkan di luar dan yang lain, itu nggak dikenal orang ini itu ranking 1, 2, 3, nggak ada. Dalam kelas pada waktu saya belajar nggak bicara kita mengenai ranking 1, 2, 3. Nggak ada ranking itu. Tapi seperti orang tim bola Pak, dalam satu kelas. Ada yang jadi striker, ada yang jadi defender, midfielder. Masing-masing itu kelihatan punya potensi. Nah selama ini kita mencoba untuk pakai seragamisasi terhadap kurikulum nilai semacam itu. Karena berusaha mencari standarisasi kan? Ya. Tapi karena teknologi ini, anak-anak ini sudah mulai belajar. Mereka sudah tahu apa yang dia mau. Aku pilih itu kok bidangnya. Termasuk passionnya ya? Termasuk passionnya. Sehingga dia bilang, kamu mau jadi apa? Saya ini. Karena dia sudah punya arahan sendiri. Contohnya, saya pengen jadi YouTuber aja. Bayangan di generasi saya nggak pernah ada. Ya. Nah, di situ artinya apa? Dulu kan cuman pengen jadi apa? Tentara, polisi, dokter. Betul. Itu sekarang mereka cita-cita udah saya pengen YouTuber. Ya. Sehingga apa? Dia tahu apa yang dia mau. Kemudian apa yang terjadi dengan belajar? Ya. Ini jargonnya, Pak. Belajar yang penting-penting aja. Jadi yang nggak penting sama dia dibuang. Dari mana dia buangnya? Dengan teknologi tadi. Dia mensortir, ya, memilah sendiri. Memilah sendiri, karena dia tahu di sini. Ini pintarnya anak-anak yang dipintarkan oleh teknologi. Itu, ya. Yang dulu kita harus ke perpustakaan, kan gitu ya Pak? Ya. Nyari buku jatuh, bawanya berat sekali, mereka sudah lihat. Dari rumah saja sudah bisa. Kalau dulu kan orang gagah, kalau zaman kuliah itu kan bukunya, ketok sinau ini mempeng. Terus habis itu bawa disket itu. Terus setelah itu USB, dikalung nih, ketok gagah, pinter. Sekarang nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Ya. Sehingga apa? Kadang-kadang di antara mereka itu ada hashtag yang cukup menarik. Apa? Ganti cara belajar. Ganti cara belajar. Hati-hati loh, saya laporkan Menteri Pendidikan sampai. Tapi itu jalan pikirannya anak muda yang mau tidak mau harus kita dengar itu ya. Ini saya pun juga harus belajar ini. Jadi sama Mas Eko Beb ini kalau enggak saya kalah dan saya harus balapan sama-sama generasi old tapi mau kalah gitu. Nah, kira-kira kebijakan apa yang dilakukan oleh pendidikan khususnya menyiapkan anak muda ini Mas? Iya. Nomor satu ini paling penting ya. Kadang-kadang kalau kita jadi pemimpin kan sama ya Pak. Kesulitan atau tantangan yang pertama yang menjadi seorang pemimpin adalah apa? Kemampuan mendengar. Listening skill itu kan kadang-kadang saya aja juga di sekolahin dulu Pak. Eko Bram, kita sekolahin yuk dengan satu subjek. Listening skill. Sekolah mendengarkan. Iya. Karena kadang-kadang leaders ini bicaranya jelas, I way atau my way. I way atau my way itu ya. Itu aja. Jadi seolah-olah itu mendengar, tapi sebetulnya dia sudah bikin decision. Gitu. Ya. Nah inilah yang penting karena mereka ini sangat cepat kemampuannya karena dengan umur ya, dengan tenaga yang masih fresh, cepat sekali. Nah apa yang harus dilakukan oleh para senior ini? Mendengar. Aspirasi, melihat sehingga kita tahu apa yang terbaik untuk mereka untuk mempersiapkan mereka jadi generasi yang terbaik di tahun 2030. Oke.
Pemirsa, kami pelan-pelan memang bicara ini karena itu memang saya melihat bahwa salah satu kunci masa depan adalah sumber daya manusia. Yang kedua, untuk sumber daya manusia kita butuhkan dana riset yang memadai. Tetapi di banyak kebijakan pemerintah kita, penelitian pengembangan masih belum secara serius dilakukan. Saya punya kritik besar terhadap itu. Itulah kemudian saya nyusun coba untuk ini saya belajar dari Mas Seko, mendengar. Saya sedang menyusun, Mei berharap saya mulai adalah meneliti tentang apa maunya anak muda itu. Ya, kita berharap bahwa para pengambil kebijakan mau mendengarkan dari apa yang saya dengarkan di cara dari kaum muda semacam itu. Nah tadi soal kembali etika itu. Kalau di Indonesia itu kan katanya terkenal netizen kita tuh paling ganas-ganas itu. Nah, cara apa untuk mengantisipasi? Oke, saya sepakat bahwa dalam pikiran Mas Eko kita harus berubah dalam cara belajar, cara bersekolah. Percuma ada komputer, tapi milieu terhadap environment, lingkungan teknologi tidak berada dalam tidak mendukung itu. Nah, kira-kira kalau anak muda apa yang bisa ketemu dengan orang tua yang dianggap tidak etis tadi? Jadi harus kesepahaman. Ya. Jadi ini menarik ceritanya. Percuma ada komputer, tapi milieu terhadap environment, lingkungan teknologi tidak berada dalam tidak mendukung itu. Nah, kira-kira kalau anak muda apa yang bisa ketemu dengan orang tua yang dianggap tidak etis tadi? Jadi harus kesepahaman. Ya. Jadi ini menarik ceritanya. Dalam beberapa kesempatan itu generasi saya itu kan rata-rata bicara saya mau ngapain saat pensiun atau sudah persiapan. Biasanya saya pensiun, saya punya ini, saya mau wira swasta. Kalau ada itu gimana? Jadi saya selalu sampaikan, sudah nggak usah wira swasta, nanti malah kena stroke. Gitu ya. Ini menarik nih. Jadi kalau pensiun ya pensiun saja, nggak usah bisnis, malah stroke tadi. Terus gimana? Jadi kalau mau wirausaha itu harus dengan passion. Jadi kalau suka burung, bisnisnya di burung. Kalau suka makanan, bisnisnya makanan. Karena pada saat anak muda mesti kalahnya ya. Karena apa? Inovasi, strategi marketing itu sudah bergerak. Gitu. Sehingga inilah kadang-kadang ini menarik. Saya agak kebalik. Karena sekarang pemimpin saya, contohnya CEO dan yang lain, itu usianya separuh. Mereka adalah, kalau saya lihat adalah generasi masa depan pemimpin below top 40. Apa yang terjadi? Ini yang menarik di dunia nyata, baik itu di multinasional. Pada saat ada yang muda di atas, terjadi diskusi. Yang tua itu sungkan, yang muda sebetulnya juga sungkan. Akhirnya lucu solusinya nih, Pak. Ya, gimana? Kalau tidak terjadi solusi, yang senior akan bilang, saya pensiun dini aja. Dan itu terjadi. Gitu. Karena gak nutut ya? Dia merasa kecepatan daripada yang dibutuhkan itu, energinya itu luar biasa. Jadi kalau ditanya, ini untuk kapan? Kemarin. Itu yang muda. Kalau yang senior tanya, yang muda juga sungkan. Mau mengingatkan itu. Mau mengingatkan. Sehingga akhirnya mengatakan bahwa Pak sudah terlambat. Itu di situ. Iya. Yang harus tahu adalah harus pengalaman. Ya seperti yang saya alami adalah saya dipimpin oleh anak muda. Disitulah sebetulnya adaptasi kita. Jadi saya katakan, kalau saya punya senior-senior, mereka itu berjasa. Tapi menghadapi kecepatan teknologi ini apa yang dilakukan? Pesan saya cuma satu, kalau memang sudah pensiun, ya pensiun aja. Langsung kaget biasanya, Pak. Maksud saya adalah kalau mau berubah, mengikuti adaptasi ini, maka yang satu, harus mau belajar untuk menyikapi perubahan. Dan yang nomor dua, harus tahu dan belajar tentang teknologi. Jadi saya katakan, contohnya di beberapa kesempatan, dalam bicara dengan masalah guru. Karena guru di tempat kita, itu gurunya adalah gapnya lumayan, generasinya Z. Saya katakan, install TikTok.
install sudah IG. Mereka bicara di situ. Jadi kalau kita masuk di sekolah masih ada mading, Mbak. Saya katakan dari saya sejak generasi saya yang suka dengan Rolling Stone ini, ya kan? Ini mading kok masih ada. Apakah ini ada hubungannya dengan sumber penglarisan, gitu kan? Kalau itu saya udah nggak bisa ngomong, saya kan gitu ya. Kemudian saya sampaikan, terus maunya apa? Anak-anak sekarang dikasih foto box. Dia akan foto, habis itu upload di Instagram, cerita dia. Kemudian kalau kita informasi, sudah nggak ada lagi. Semua informasi menggunakan teknologi dengan adanya Smart TV, contohnya begitu. Mereka bisa lihat semua di situ. Dan kalau mereka mau connect aja. Ya, on demand ya, tarik lagi bisa juga ya. Nah inilah yang kemudian terjadi, yang kita harus memahami. Sehingga dari pengalaman saya, kalau kita memahami dan mau belajar, para junior ini tadi yang sangat produktif ini, mereka akan mendekatkan diri. Nah ini yang saya alami dari beberapa tempat, kemudian saya datang dari luar kota mendarat, Pak. Karena anaknya itu kelas 7, mereka grup langsung saya datang. Dek ngapain aja gitu, karena saya udah biasa langsung, wah TikToknya ini gitu ya. Oh IG-nya apa? Nyambung, itu anak kelas 7. Datanglah itu pimpinan akademiknya, ya. Kemudian tanya, mau karena lihat saya, dia duduk, mereka itu langsung bilang gini, Bu, Ibu kan nggak masuk circle kita. Oh itu yang bilang siswanya ya? Anak kelas 7. Langsung saya ketawa ngakak di situ, Pak. Artinya dia bisa melakukan reject terhadap yang tidak sesuai dengan cara mereka. Oke, pemirsa, saya sebenarnya belum selesai bicara sama Mas Eko, tapi waktu kita harus memisahkan. Tapi mungkin poin yang harus kita hadapi, ada pesan mungkin untuk kebijakan pendidikan, Mas Eko, sebelum saya tutup, kira-kira apa? Ya, jadi kalau kita bicara pendidikan, kita masuk di dalam era sekarang ini adalah hybrid learning. Nah, hybrid learning ini akan sukses dan akan maju dengan apa? Kalau dengan teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan hybrid learning. Bagaimana komposisi hybrid learning? Itulah sesuatu misteri. Komposisi terbaik apa antara online dengan offline? Kira-kira demikian. Oke, Mas Eko, thank you banyak. Saya masih belum selesai, tetapi kira-kira saya tidak akan menyimpulkan, tapi poin penting bahwa mari kita segera berubah. Di dunia itu tidak ada yang abadi, selalu ada perubahan. Yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Teknologi komunikasi telah mengubah banyak hal dan kita karena pandemi menyaksikan bagaimana kecepatan itu. Semoga kebijakan pendidikan sekolah kita segera menyesuaikan, beradaptasi, bukan hanya alatnya tapi juga ekosistemnya, gurunya dan lainnya. Semoga sekilas ini bisa memberi manfaat Anda. Mohon maaf kurangnya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.